peperangan rohani. Kalau saya renung-renungkan, orang Kristen itu kadang-kadang lupa. Termasuk gereja Tuhan lupa bahwa kita ada dalam sebuah peperangan. Memang peperangan rohani ini kenapa kita abaikan? Karena kita nggak merasa, kita nggak melihat. Padahal tidak kalah dahsyatnya dengan peperangan jasmani. Sehingga seringkali kita lupa. Sudah bisa lihat lagu-lagu rohani, hampir tidak ada yang bicara tentang peperangan rohani. Semua tentang masalah, persoalan hidup, tentang pujian, pengagungan, semua itu baik, tapi harus seimbang. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, kita menjadi pewaris kerajaan sorga, maka ada satu oknum yang tidak senang. Ada satu pribadi yang cukup berkuasa, tapi bukan maha kuasa, tapi dia punya power, yang tidak senang kita selamat. Dan pribadi inilah yang terus merongrong hidup kita. Supaya gimana caranya kita gugur dalam iman. Supaya gimana caranya kita memberontak kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita meninggalkan Tuhan. Nah, itulah peperangan yang harus kita hadapi. Tapi sudah tidak usah khawatir. Persediaan Tuhan itu lebih dari cukup. Sebab itu ada ayat berkata bahwa kita di dalam Kristus adalah lebih dari pemenang. Amin. Berarti apa? Kita ini sudah dibekali berbagai hal lebih dari cukup untuk menang. Nah baik, mari saya mulai dengan Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah inilah roh-roh jahat di udara. Jadi ini peperangan rohani, bukan melawan darah dan daging. Seringkali kita hanya melihat darah dan daging, bukan. Satu hal lagi, 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanmu, musuhmu si iblis. Jadi jelas. Jadi ini musuh kita bersama. Public enemy, church enemy, iblis. Coba saya sedikit melihat tentang kata lawan dalam bahasa asli. Ada dua yang dipakai. Yang pertama artinya antidikos. Anti, dari kata anti aja kita sudah tahu ini pasti kontra, dikos. Jadi ini ibaratnya musuh di pengadilan. Ya, jadi kalau orang di pengadilan ada musuhnya. Antidikos ini lawan dalam perkara pengadilan. Dan itu jelas karena dikatakan bahwa iblis itu pendakwa kita. Siang dan malam dikatakan. Ya, sudah bisa lihat Ayub bukan? Kita didakwa di hadapan Allah terus. Makanya kita harus punya perlindungan. Punya keyakinan iman yang teguh tentang posisi kita. So kalau tidak kita goyah, didakwa ya. Ada orang-orang yang pernah mempunyai masalah di pengadilan, dia bilang, waduh Pak, kalau sudah berdiri di situ atau duduk di situ, apakah sebagai pesakitan, apakah sebagai saksi itu Pak, bisa gemeter kita. Belum apa-apa sudah grogi dulu. Jadi ini iblis, mendakwa, menuduh. Lalu ada satu kata lagi yang dipakai adalah ektros. Berasal dari kata ekto yang artinya adalah to hate, membenci. Nanti kita akan lihat bagaimana bahwa iblis itu membenci saudara dan saya. Makanya jangan sekali-kali minta tolong kepada iblis. Ini namanya ulo malani gepuk ya saudara. Minta tolong kepada musuh. Tapi banyak anak Tuhan masih begitu. Cari dukun, cari orang pinter, cari arwah-arwah, tanya kepada arwah. Itu namanya ulo marani, apa? Gepuk. Karena iblis ini membenci kita. Dia pembenci. Dia benci setengah mati kepada anak-anak Tuhan. Waktu kita belum percaya, dia tidak urusan. Ini karena kita ada di dalam pihaknya. Kita dalam kuasanya. Tapi ketika kita lepas, ditebus. Ketika Israel ditebus oleh Allah, maka Firaun marah. Dia berusaha untuk membinasakan bangsa Israel. Jadi mari kita mengerti, lalu apa pekerjaan iblis ini? Coba kita lihat satu ayat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. To steal, to kill, and to destroy. Mencuri, membunuh, dan membinasakan, memporak-porandakan, menghancur leburkan. Apa yang dia curi? Damai sejahtera kita. Apa yang dia curi? Sukacita kita. Apa yang dia curi? Sudah banyak.
dia berusaha bagaimana caranya supaya kita ini sengsara. Itu iblis. Gak pernah mengupayakan yang baik bagi anak-anak Tuhan. Rumah tangga dihancurkan, pekerjaan kalau bisa dihancurkan, reputasi dihancurkan, bahkan tubuh kita dihancurkan. Itu pekerjaan iblis. Makanya kita harus sadar dan berjaga-jaga. Nah, mari kita mau melihat beberapa contoh dalam Alkitab, pengalaman-pengalaman rohani daripada tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Nehemia. Kita tahu bahwa Nehemia adalah pribadi yang diutus oleh Tuhan dengan sebuah beban, sebuah misi, yaitu membangun kembali kota Yerusalem. Nehemia punya beban, dia bawa, dia gumuli dalam doa, puasa. Dan akhirnya apa yang menjadi bebannya, kerinduannya, keinginannya diperkenan oleh raja yang berkuasa satu. Dan Nehemia dikirim dari Babel, dari Persia, ya, lebih khusus, lebih tepatnya dari Persia. Dia dikirim ke Yerusalem untuk membangun kembali kota Yerusalem. Nah, coba kita lihat bagaimana reaksi musuh-musuh ini. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jelas ya? Ini tidak ada kaitannya sebenarnya orang-orang ini. Tapi begitu waktu kota belum dibangun, masih porak-poranda, mereka nggak masalah. Kalau bisa biarin aja. Tapi begitu ada orang yang datang berupaya membangun gereja Tuhan, mensejahterakan gereja Tuhan, memberkati gereja Tuhan, maka dikatakan mereka kesal. Kesel hatinya. Mulai mereka berulah. Sudah bisa baca sepanjang Nehemia di awal-awal sudah bisa melihat bagaimana mereka pakai cara macam-macam. Mengintimidasi, memfitnah, menghancurkan reputasi Nehemia. Pokoknya segala macam cara untuk apa? Supaya pembangunan itu berhenti. Nah, ini gambaran sudah. Jadi ketika roh Allah, Nehemia, Naham itu nafas, Nehem, Roh Kudus mulai bekerja, mau membangun gerejanya, maka roh iblis juga tidak akan berpangku tangan. Dia juga akan bekerja menghalangi. Makanya kita harus benar-benar, kita sebagai orang percaya, kita harus mengerti hal ini. Jangan sampai kita tidak mengerti. Jangan sampai kita tidak sadar. Mengerti itu supaya apa? Supaya kita waspada, berjaga-jaga. Dan dikatakan mereka semua mengadakan persepakatan untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan. Ya toh? Iblis pekerjaannya mengacau pekerjaan Tuhan. Mengacau anak Tuhan diadu domba. Yang tadinya enggak ada apa-apa, terjadi perselisihan, perpecahan dalam gereja. Makanya ini harus kita benar-benar sadar sebagai orang percaya. Jangan mau kita mengikuti genderangnya iblis. Ditabu sama iblis. Kita menari menurut genderangnya iblis, jangan. Kita harus sadar, kita harus berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita menang, menjadi pemenang-pemenang di hari zaman. Nah, mari kita lihat sejenak apa yang dilakukan oleh Nehemia. Di dalam ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Nehemia juga tidak lalu menyerah, tinggal diam, tidak. Dia bangkit, dia konsolidasi kekuatan. Ayo, siapa yang punya beban? Sama-sama ayo kita berdoa. Doa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jagalah. Karena lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa ditelan. Yang mencari. Makanya kita jangan sampai lengah. Coba kita lihat contoh yang berikutnya ini. Esther. Habis Nehemia, Esther. Esther juga mengalami. Iblis memakai seorang yang bernama Haman untuk membinasakan orang Yahudi. Dulu perang dunia ada tokoh Hitler. Dan saya melihat ini adalah punya roh yang sama dengan Haman ini. Bagi kita ini ada pengaruhnya, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Mesias itu orang Yahudi. Yesus itu orang Yahudi, keturunan Daud. Jadi saya bisa melihat, Paulus itu orang Yahudi, rasul bangsa kafir. Paulus ini yang membawa Injil ke Eropa. Dari Eropa Injil datang ke Asia. Sekarang Injil dari Asia kembali ke Eropa. Karena banyak orang Eropa sudah tidak bertobat. Banyak penginjil-penginjil dari China, dari Korea, mereka kembali. Bahkan dari China itu mengikuti jalan sutra katanya mereka. Jadi di China itu banyak anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dan cinta mati saudara. Kalau mereka cinta Tuhan itu taruhannya nyawa, gak seperti kita. Penjara minimal.
dan maksimal ya nyawa mereka. Tapi mereka tidak peduli. Jadi Haman dipakai oleh iblis untuk membinasakan orang Yahudi. Jadi jelas ini adalah pekerjaan iblis, peperangan rohani. Bukan hanya peperangan jasmani, tapi ini peperangan rohani. Makanya harus dilawan juga dengan rohani. Karena ini peperangan rohani dan memang mereka menang karena apa? Karena doa dan puasa. Mereka berdoa, mereka berpuasa, minta kemurahan Tuhan, dan Tuhan bekerja. Sebenarnya Tuhan sudah bekerja dari awal. Jadi Tuhan tuh gak kaget dengan segala-galanya. Dia sudah tahu semuanya yang akan terjadi. Kalau kita kaget, waduh kok jadi gini? Oh kok ini? Tapi Tuhan gak pernah kaget. Dia sudah tahu. Makanya dari awal dia sudah atur semuanya. Step by step, step by step. Tapi kita juga harus bergerak. Nah lalu kita, wah Tuhan pasti selamatkan enggak. Jadi kita juga harus datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Berdoa dan berpuasa, mereka berdoa berpuasa 3 hari 3 malam. Dan dikatakan Tuhan bekerja sedemikian rupa, membalik keadaan. Sehingga dikatakan duka cita menjadi sukacita. Hari perkabungan menjadi hari gembira. Itulah kalau kuasa Tuhan bekerja. Amin. Di sini ada yang sedang berduka, tapi berdoa dan berpuasalah. Memang tidak gampang. Tapi ada hal-hal yang khusus kita harus berpuasa, berdoa dan berpuasa. Cari hadirat Tuhan, cari kemurahan Tuhan, cari belas kasihan Tuhan. Memang tidak gampang, tapi kalau kita memang kepepet saya yakin bisa. Bisa. Saudara yang sedang menghadapi masalah yang berat, saudara tidak cukup hanya berdoa saja. Saudara harus berpuasa. Dan berdoa berpuasa bukan masalah tidak makan, tidak minum ya. Bukan itu. Saudara. Berdoa dan berpuasa itu harus berdoa. Bukan cuma berpuasa tapi berdoa. Cari hadirat Tuhan. Ayub. Nah kalau Ayub ini jelas sekali. Hanya Ayub tidak mengerti. Kita yang sudah tahu mengerti. Bagaimana bahwa apa yang dialami oleh Ayub ini ulahnya si iblis. Jadi kita ini seringkali gagal paham. Kita nggak mengerti. Kita hanya melihat masalahnya, ininya. Coba saudara lihat Ayub. Ayub di belakangnya Ayub itu pekerjaan iblis. Ya memang dalam kasusnya Ayub Allah sedang menguji. Tapi Allah izinkan iblis karena memang ditantang sama iblis. Coba kamu bikin Ayub sengsara, pasti dia akan mengutuki, menyangkal kamu. Dan Allah yang tahu kekuatan Ayub yang berkata, monggo. Tapi saudara tidak usah takut, Tuhan tahu kekuatan kita ya toh. Ada ayat berkata cobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Kalau Ayub memang luar biasa. Dasarnya memang orang benar ini Ayub. Jujur, benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan zaman itu bayangkan, zaman itu bukan zaman Roh Kudus. Kalau zaman kita sudah disertai Roh Kudus. Roh Kudus memberi kekuatan. Ayub belum, tapi Ayub kuat. Ya walaupun dia melewati pergumulan yang panjang nih. Karena ada 3 temannya yang sekali lagi temannya juga dipakai iblis. Tapi mereka juga gak sadar. Mereka menghakimi Ayub dan sebagainya. Nah jadi iblis itu berusaha menghancurkan, memiskinkan kita, mengambil, merampas sumber daya yang kita miliki. Our resources. Kalau bisa diambil semuanya. Ayub juga pekerjaannya dihancurkan, rumah tangganya diporak-porandakan. Bahkan kesehatannya dirusak oleh iblis. Tapi sekali lagi, sudah jangan takut, jangan khawatir. Semua masih dalam kendali Tuhan. Tuhan masih memegang kendali. Sudah ingat itu saja. Jadi inilah peperangan rohani dari yang dihadapi oleh Ayub. Dan saya langsung saja contoh yang terakhir dan contoh puncak ini sebenarnya yaitu Yesus sendiri. Yesus sendiri dicobai sama iblis. Jadi saya katakan ini adalah peperangan rohani yang saya mungkin katakan ini yang paling dahsyat. Walaupun kita enggak melihat yang seolah-olah spektakuler, tidak. Tapi ini dahsyat ini. Pengaruhnya ini kalau Yesus sampai kalah oleh iblis, habislah kita. Habis, gereja Tuhan gak punya pertolongan. Makanya saya katakan ini puncak daripada peperangan itu. Dalam roh, Yesus mau dijatuhkan oleh iblis. Tapi puji Tuhan, dia menang. Ini peperangan rohani yang menentukan nasib manusia, nasib gereja, nasib saudara dan saya. Keselamatan kita ditentukan di sini. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus. Dia menghadapi ini bukan sebagai Tuhan. Kalau sebagai Tuhan, iblis mana berani. Dia menghadapi sebagai manusia, tapi yang sudah disertai dengan Roh Kudus. Disertai dengan kuasa melalui doa puasa. 40 hari, 40 malam Yesus berdoa dan berpuasa.
Nah, saya akan masuk kepada topik terakhir daripada khotbah saya, yaitu bagaimana kita memenangkan peperangan rohani ini. Nah ini ya, kuncinya di sini saudara. Yang pertama, tadi sudah saya singgung adalah sadar dan berjaga-jaga. Jadi sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa kita ini ada di medan peperangan. Peperangan belum berakhir. Kita masih di medan peperangan. Jadi itu kita tidak boleh lengah. Kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Yang kedua adalah, masih sambungannya dari ayat tadi, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi dikatakan lawan. Berarti kita harus angkat senjata ini. Namanya lawan, angkat senjata. Apa senjata kita? Yaitu firman Tuhan. Ini senjata kita. Makanya kita harus dekat dengan firman ini. Kita harus punya firman dalam hati kita. Mengapa? Karena dengan itu kita bisa melawan iblis. Yesus 3 kali dicobai, 3 kali menangkan pencobaan, godaan, ujian itu dengan apa? Dengan firman. Ada tertulis. Iblis juga pakai firman. Ada tertulis gini loh. Tapi ada tertulis ini kata Tuhan Yesus. Yes, keseimbangan. Ada tertulis. Iman harus kuat. Orang percaya tidak boleh imannya loyo di hari zaman. Kita harus kuat baca firman Tuhan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu jangan memisahkan diri. Saudara pernah nggak lihat di TV atau di mana waktu singa itu berburu, binatang buas berburu, dia datang ke kumpulan kerbau liar misalkan. Dia nggak menyerang, dia tunggu. Dia tunggu apa? Tunggu sampai salah satu ada anak kerbau atau kerbau apalah jalan sendiri. Biasanya itu anak kerbau. Lalu karena suka loncat-loncat, wah dia keluar sendiri. Nah ini dia mangsa yang hauje ini. Langsung dikepung, dikejar, dimakan. Jadi dari sini kita tahu bahwa betapa persekutuan anak-anak Tuhan itu penting. Salah satunya melindungi, mengcover kita. Dalam persekutuan anak-anak Tuhan itu ada coverage, ada perlindungan, ada tudungan dari Tuhan. Persekutuan itu penting. Makanya jangan kita memisahkan diri. Ada bahaya. Kalau kita memisahkan diri itu kita ada bahaya. Tidak ada coverage lagi, tidak ada perlindungan lagi, tidak ada tudungan lagi. Tapi di satu pihak saya juga berpesan kepada saudara-saudara, Bapak Ibu, ayolah kalau kita bersekutu itu bersekutulah secara rohani. Jadi persekutuan kita ini persekutuan rohani. Lain dengan persekutuan-persekutuan di dunia sana. Jadi kalau kita bersekutu, Kolose 3:16 coba dibaca. Ada firman, ada pujian, ada penyembahan, ada kesaksian. Supaya persekutuan ini membangun. Ayolah kita benar-benar dalam persekutuan kita ini, benar-benar kita ini positif gitu loh. Orang yang datang itu mendapat berkat. Ayo kita benar-benar membangun gitu loh. Jadi sama-sama. Supaya benar-benar persekutuan kita juga bisa menjadi berkat. 4, nomor 4? Doa dan puasa. Berdoa dan berpuasa. Coba kita baca bersama ayat pendek ini. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada hal-hal di mana kita harus bergumul dalam doa dan puasa. Bergumullah. Yesus, saudara, mari kita ada di medan peperangan, tetapi kita tidak perlu takut. Karena saya yakin kalau kita sadar, berjaga-jaga, kita punya firman, kita berdoa, bahkan berpuasa, kita pasti menjadi pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.